Bapak ini saya ngobrol begini saya jadi takut, saya jadi salah-salah di sini. Kalau teman-teman cita-cita pengen jadi otoriter, nah nonton ini. Ini bagus banget. Bagus banget nih kita mengajarkan otoritarian. Saya sampai berkeringat Pak bicara dengan Pak Bambang ya. Aduh, pulang saya aman gak ya? Saya pilih kuda yang kurang cepat ternyata. Kan Pak bilang pemilu pacuan kuda kan. Kayaknya harusnya saya kasih balsam Pak Anies itu tuh ya. Saya kasih aja. Pak Anies ini balsam. Gitu aja. Biar cepat larinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel ini, channel yang ingin terus menghidupkan kewarasan. Tapi menurut kamu komika waras gak ya? Harusnya sih waras ya. Harusnya. Jangan sampai tidak waras. Sehari ini bersama Sepu Sobat Lama. Bahasa Timur toh? Bahasa Timur, iya. Panggilannya, nama kerennya Arsyad. Abdur. Kalau Arsyad nama bapak saya. Nama bapak saya Pak. Iya kan kamu tidak ada tanpa bapak. Betul. Ya walaupun dia tidak terkenal, tapi kalau harus bersyukur punya bapak Arsyad sehingga muncullah. Beliau tuh terkenal di RT kami lumayan. Lumayan lah. Alhamdulillah. Abdur. Lengkapnya Abdur Rahim Arsyad. Abdur. Iya. Abdur artinya apa ya? Sebenarnya dia tuh satu saat nyambung kan Abdur Rahim. Dia kalau Abdu sendiri itu kan hamba. Jadi kalau dia biasanya Abdi. Ini yang saya tahu, kayaknya Pak Bambang lebih tahu ini ya bahasa Arab ya. Ini yang saya tahu aja ya. Saya takut. Kau jangan kasih lihat jenggot saya putih terus bahasa Arab. Jadi dia satu kata, dua kata dia sambung abdi, abdu atau hamba dengan ar-rahim di situ dari yang maha penyayang. Jadi Abdur Rahim itu adalah hamba dari yang maha penyayang. Arsyad itu kemudian kayaknya itu dia sama dengan irsyad. Itu kayaknya sama deh kayaknya, artinya petunjuk atau iya. Jadi saya mengartikan nama saya itu kayaknya hamba dari yang maha penyayang yang memberi petunjuk atau yang diberi petunjuk atau ya. Nah, saya kurang tahu tuh Arsyad tuh pasif kah atau aktif? Kalau yang memberi petunjuk agak sombong tuh ya. Yang memberi petunjuk agak sombong. Iya, yang diberi petunjuk kayaknya. Iya. Yang aktif, yang pasif aja berarti. Iya. Supaya qanaah yang diberi petunjuk. Betul. Alhamdulillah. Ferry nggak tahu yang namanya qanaah, Ferry nggak tahu. Ketahuan dong kata Bang Ferry nonton. Ketahuan. Namanya aja I'm sorry. Beda banget. Oh iya. Ya I'm sorry. Abdur, ya ada cukup banyak singkatan. Dalam korupsi juga ada singkatan tuh. KKN ya. Adalah apa tuh KKN? Korupsi, kolusi, nepotisme. Ya. Ada juga kuliah kerja nyata. Di Desa Penari itu Pak, itu rame sih. Jadi ada satu ahli membuat rumusan korupsi itu bisa dikendalikan. Korupsi katanya corruption. Corruption itu terjadi karena ada monopoli. Ya, plus discretion minus accountability. Discretion itu apa ya Pak? Discretion itu diskresi, kewenangan yang diberikan secara khusus. Oh oke. Udah dikasih monopoli, dikasih diskresi lagi. Ini kalau dihubungkan jadi satu sebenarnya power. Iya, kalau dia sudah monopoli kemudian dia dikasih kewenangan khusus, ya tidak terbatas lah yang dia punya. Minus akuntabilitas itu terjadilah korupsi. Kau tahu nggak rumus oligarki? Wah, saya tidak tahu tuh Pak. Rumus oligarki. Kan matematika kan? Iya. Semuanya dipenuhi rumus tuh. Iya betul. Teman saya tidak sempat sih mikir kayak oligarki rumusnya apa ya. Gitu. Ini matematika politik ini kita bicara nih. Kalau matematik ya kita matematika politik. Matik disebutnya. Matik ya. Lebih ke oligarki itu terjadi. Oligarki terjadi karena ada power di elit kekuasaan. Bertambah dengan capital. Oke. Karena ada kekuatan bisnis di situ. Minus akuntabilitas itulah oligarki. Oh, artinya di dua korupsi maupun oligarki ini ada minus akuntabilitasnya. Semuanya di situ, ya? Minus akuntabilitas. Pokoknya segala sesuatu yang tertutup tidak mau terbuka-terbuka. Tapi di corruptions itu lebih kepada powernya. Kekuasaan yang bekerja. Tapi kalau di oligarki itu ada kekuatan capital yang bekerja di situ. Jadi kombinasi antara capital dan power
minus akuntabilitas, powernya juga cuma ada di elit kekuasaan. Dulu jangan kayak gitu. Oh iya. Tidak. Saya lagi mikir. Biasanya kalau rumus-rumusnya sudah ditemukan gitu, biasanya kemudian penelitian selanjutnya mereka akan mencoba untuk menggabungkan. Bagaimana kalau ada yang korupsi sekaligus oligarki? Ya, bisa terjadi karena di situ kan ada powernya masuk di situ. Iya, artinya dua rumus ini di fusion gitu. Itu biasanya kalau ada fusi, terjadilah ledakan. Loh? Iya, betul. Ini jadi, orang fakultas hukum nggak ngerti yang gini-gini. Iya, apalagi saya Pak, saya kayaknya Pitagoras terakhir saya ini. Terakhir Pitagoras A sama dengan C sama dengan A kuadrat, akar dari A kuadrat plus B kuadrat. Jadi ini kemudian ditambah dengan korupsi dan oligarki ini, kalau digabungkan gitu ya, korupsi plus oligarki itu berarti sama dengan kekuatan tidak terbatas pada seseorang karena ekonomi, lalu dikurangi dengan akuntabilitas. Yes. Dan ingat yang di situ yang berkuasa elit, sehingga sirkulasi kekuasaan itu tidak merata pada semua orang. Iya. Tapi di elit kekuasaan, dan dialah yang mengontrol kalangan-kalangan yang lainnya. Hamba sahaya Abdurrahim itu dikontrol sama ini. Iya. Hamba tersayang dan disayang itu dikontrol sama itu. Hari ini ya. Iya. Kadang Bapak ini saya ngobrol begini saya jadi takut, saya jadi salah di sini. Enggak. Tapi kadang-kadang tuh Pak, untuk awam-awam seperti kami, maksudnya itu hal yang mungkin dirasakan oleh pemikir-pemikir, oleh orang yang setiap hari duduk dan melihat bagaimana para politisi berbicara, para pembuat kebijakan berbicara, mereka bisa menganalisa itu. Tapi buat awam-awam seperti kami itu kadang itu dia harus betul-betul sampai kena ke kami, kayak kita ngomong masalah kapital yang dikuasai segelintir orang, kekuasaan. Itu kalau sampai nyentuh kayak tiba-tiba tanah kita diambil, tiba-tiba rumah kita diambil. Nah, itu baru kita bisa rasain tuh. Okay. Kebanyakan awam begitu. Jadi hal yang kayak terjadi di jauh di Banyuwangi sana, di Kendang sana, kita masih santai-santai aja karena kita berpikir bukan kita kok gitu. Iya. Kayak gitu. Kemarin tuh beberapa hari yang lalu konsorsium pembaruan agraria baru merilis penelitiannya, tapi ini dalam kaitannya bukan penelitian. Dia memberi reward pada media yang menulis mengenai perampasan hak-hak tanah. Oke. Ada rasio Gini tanah namanya. Apa itu Pak? Rasio Gini tanahnya itu 0,58. Itu artinya 58% aset dikuasai oleh segelintir orang. 58% aset itu Sabang sampai Merauke nih. Sabang sampai Merauke. 58% dikuasai oleh segelintir orang yang 1%. Wow. Nah sisanya 58 berarti ada 42%. Itu baru dibagi-bagi 99%. Dibagi ke kita ini. Makanya kemudian pemerintah sekarang keren programnya. Untuk supaya masyarakat dapat, ormas-ormas Islam ditawarkanlah konsesi-konsesi. Keren kan? Itu menurut Bapak kira-kira dalam rangka apa tuh Pak? Itu. Ya itu. Supaya bisa mengendalikan ormas-ormas itu. Biar tidak bersuara untuk 99%. Ya. Itu jadi itu ada situasi kayak begitu tuh. Pura-pura. Tidak, saya baru tahu Pak. Saya itu maksudnya saya tuh datang ke sini biar saya berguru dengan Pak Bambang. Serius. Matematika sebagai sains itu benar. Cuman dalam perkembangannya sekarang dia mengalami hibrida. Matematika politik pun terjadi. Ya. Yang susah ketika kita membawa matematika ke bidang-bidang sosial, baik itu ekonomi. Di ekonomi kan ada matematikanya juga. Di politik juga perhitungan suara kita juga bisa pakai matematika di situ. Cuman masalahnya itu matematikanya sendiri. Maksudnya matematika ketika dia terjun ke sosial, dia kehilangan kepastiannya. Masa sih? Betul Pak. Aku bisa buktikan enggak malah. Kenapa para koruptor tertangkap? Kenapa tuh Pak? Dia enggak paham matematika. Terutama rumus pembagian. Karena gak mau bagi-bagi. Bagi-bagi dilaporin temennya lah yang bagian dari kejahatan itu. Itu pasti. Hampir semua operasi tangkap tangan KPK. Ini ada orangnya di sini nih. Yang suka nangkep-nangkepin itu. Iya. Iya. Calon ketua KPK loh dia. Jangan disebutnya ya. Tapi kan
sudah termasuk 53 yang itu. Loh, itu sebagai pegawai, sebagai pimpinan KPK belum tentu. Oh, belum tentu bisa ya. Cuman belum cukup umur aja, makanya terus. Makanya dia lagi mau pakai strateginya Pak Jokowi. Ya, yang dulu dihina-hina, dipakai sekarang strateginya itu. Pakai strategi umur. Jadi dalam operasi tangkap tangan hampir sebagian informasi itu didapatkan dari orang-orang terdekat dari para koruptor itu. Karena tidak kebagian. Sebagian besarnya karena tidak kebagian. Nah, artinya itu yang tadi kembali saya bilang, matematika kehilangan ilmu pastinya ketika dia masuk ke ranah sosial. Contoh kayak tadi di kasus yang tadi itu, di matematika kan untung besar itu ketika semuanya untuk kita, itu pasti di matematika. Tapi kalau kita masuk ke ranah sosial yang tadi itu, ketika dia tidak bagi, semuanya untuk dia, malah dia yang rugi kan. Karena orang terdekat malah melaporkan. Nah gitu, makanya susah kalau matematika itu dibawa ke ranah-ranah sosial. Tapi bagaimana Pak ngelihat itu, apa korupsinya itu tadi bagaimana? Bapak bilang tadi ada rumus. Ya, rumusnya kan tadi itu, kalau koruptor itu tertangkap gara-gara dia tidak melakukan pembagian, dia tidak paham rumus matematika pembagian. Itu yang terjadi. Ditambah dengan serakah aja. Iya, sebenarnya serakahan. Sebenarnya ada yang menarik juga. Saya mendapatkan ilmu ini dari Pak Jokowi. Oh, apa tuh? Ini keren. Oh iya, sama NTKTS. Apa tuh NTKS? Yo enggak tahu kok tanya saya. Ya udah. Oh iya enggak tahu kok tanya saya. Tambah S-nya belakang ya, tanya saya gitu. Iya. Bukan SS ya. Tanya saya. Semprul. Enggak pakai semprul ya. S-nya satu aja. Satu aja, oke. Apa tuh Pak yang Bapak dapat rumus dari Pak Jokowi? Ini soal matematika percepatan ini, Bos. Wow. Lari ke matematika fisika ini. Ini fisika, percepatan. Kenapa anak-anak beliau dipercepat menjadi pemimpin? Rumusnya tuh, Bos. Ada rumusnya Pak ya? Ada. Apa tuh Pak rumusnya? Aku nyontek nih. Boleh. Saya belum sempat mikir sih kalau ada rumusnya ke sana. Kan ada jarak. Jarak itu terjadi karena kecepatan tambah waktu kan. Iya. V sama dengan S per T. Jadi kalau mau menjadi pejabat pimpinan, itu kan kecepatan plus waktu. Kalau waktunya 5 tahun 10 tahun lama, karena kecepatannya biasa. Makanya ditingkatlah kecepatannya. Dipercepatlah kecepatannya itu. Dijadikanlah dia ketua partai, itu bagian dari proses percepatan. Padahal secara kasat mata kayaknya belum sanggup deh ke situ. Karena dia tidak belajar ilmu yang kedua. Itu matematika pertama itu. Oke. Ilmu yang kedua apa tuh Pak? Lu mestinya ngajarin gue, Bos. Tidak kan, saya tidak tahu ini. Tidak, maksud saya kan tadi Bapak bilang maksudnya untuk jarak si S-nya ini, jaraknya si S ini kecepatan dikali waktu. Oke, mungkin kecepatannya masih standar. Kalau waktunya juga masih lama, sehingga jaraknya masih panjang. Nggak mungkin jauh. Dia itu ya. Akhirnya kemudian dia tambah percepatan. Percepatannya itu dimasukkanlah ya. Iya, kecepatannya tiba-tiba ditingkatkan supaya terjadi percepatan. Terjadilah percepatan. Apa itu percepatannya? Jadikan dia ketua partai. Mengubah undang-undang. Jadikan itu perubahan undang-undang. Gunakan kalangan terdekat. Itu bagian dari proses percepatan, Bos. Betul. Kalau di mesin itu misalkan, wah harus lebih cepat lagi nih, percepatannya kita harus bikin. Oh ntar nanti bloknya kita gedein deh. Ya, bloknya digedein, speednya dinaikin, volumenya dibesar betul, terus dikasih turbo Pertamax. Jadi booster. Pak Jokowi ini the doctor juga. Kayak itu yang orang semuanya menghina tuh salah. Beliau jago. Beliau itu. Cuman dia tidak belajar matematika yang keduanya. Matematika yang kedua apa? Apa tuh Pak? Matematika yang kedua matematika apa? Politik nih. Matematika politik kita yang kedua apa nih Pak? Volume. Oke. Panjang kali lebar kali tinggi. Volume itu adalah debit plus waktu. Debit plus waktu. Seseorang yang kecepatannya tinggi, tapi kalau tidak diisi otaknya, maka dia akan kosong kan? Iya. Nah, otak tuh debit, volume itu, otak tuh volume itu kan tergantung dari debit. Plus kalau di sini waktu. Nah, orang-orang anak-anak yang dipercepat tapi tidak ditingkatkan kompetensinya,
maka jadi kosong. Sehingga bisa terjadi nanti di suatu tempat dia harus melawan kotak kosong, tapi kotak kosong itu melawan otak kosong gitu. Luar biasa ya. Luar biasa Pak. Tapi volume kalau yang kita lihat di sini volume itu adalah volume dari segi kasanahnya, kasanah pengetahuannya. Kalau di matematika itu kan dasarnya tuh kayak kalau kotak dia panjang kali lebar kali tinggi itu volume tuh. Berarti P kali L kali T. Nah anggaplah T-nya itu kalau kita tadi T itu waktu, maka panjang kali lebarnya itu adalah keluasan, keluasan kasanahnya ditambah keluasan daya pikirnya ditambah dengan waktu menghasilkan volume yang tinggi pengetahuan itu. Itu sebabnya harus ditingkatkan debitnya karena dia kan percepat waktunya kan? Betul. Debitnya harus ditinggiin. Betul. Panjangnya harus kita gedein, lebarnya harus kita lebarin, panjangnya kita panjangin sehingga volumenya makin banyak. Ditambah dengan waktunya juga dibanyakin. Karena waktunya singkat, volumenya mau banyak nggak akan mungkin. Betul. Kalau debitnya kecil. Betul. Gimana mungkin tukang pisang goreng gitu. Bukan saya mengatakan pisang goreng itu bodoh ya. Iya, bukan. Tapi mungkin karena beliau tahu wadahnya kecil, makanya waktunya jangan lama-lama Pak. Tumpah, nggak cukup wadahnya itu. Jadi wadahnya itu memang segitu doang. Ya udah waktunya sedikit aja biar penuh gitu. Gitu kali Pak. Kayaknya. Nggak tahu saya. Kan beliau yang lebih tahu ya. Beliau yang lebih tahu. Ya. Jadi keren keren ya matematika politik ya teman-teman ya. Ini bagus. Ini nanti kamu ke depan apa? Katanya mau ini ya, mau diskusi kontras atau kontras Pak, konten transportasi. Itu tinggal diubah dikit tuh. Konten transformasi. Ya bisa tuh. Bisa juga sih. Transformasinya jadi politik gitu, matematika politik. Apa saya ubah aja ya saya sekarang ya. Sebelum kejadian itu diubah aja langsung ubah. Kita bicara transportasi, ya perpolitikan yang terjadi di transportasi begitulah. Iya. Terus ada lagi sebenarnya dalam mengelola politik supaya stabil, maka ada juga rumus politiknya tuh. Mengelola politik agar stabil. Stabilitas. Wah ini Pak Jokowi jagonya sih. Iya, aku belajar dari Pak Jokowi. Kamu jangan salah bos. Iya. Stabilitas itu bisa terjadi ketika H itu apa? H itu hegemoni. Oke, hegemoni ditambah dominasi. Hegemoni ditambah dominasi. Biasanya dalam kurungnya ada kriminalisasi. Hegemoni itu kan dominasi kan dengan kekerasan tuh bos. Salah satu bentuk kekerasan tuh kriminalisasi. Kekerasan ada yang fisik, ada yang juga menggunakan instrumen hukum. Oke. Minus akuntabilitas terjadilah stabilitas. Oh jadi stabilitas itu bisa kita lakukan ketika kita punya hegemoni, punya kemampuan menghegemoni, kemudian kemampuan mendominasi. Dominasi. Hegemoni itu pikiran bos. Lo tiba-tiba takut ngomong sesuatu. Iya. Ngomong berbeda pendapat takut. Nah itu terjadi proses itu. Hegemoni, peneliti pada takut. Guru besar pada penakut. Kalau rumus ini kita bawa ke zaman Orde Baru sama juga ya Pak ya? Sama. Terjadi itu ya, hegemoni. Cuman mungkin varian-variannya agak beda ya. Bagaimana mengontrol itu. Hegemoni plus dominasi dan kriminalisasi minus akuntabilitas. Stabilitas terjadi. Wow. Ini ya teman-teman, ini kalau teman-teman cita-cita pengen jadi otoriter, nah nonton ini. Ini bagus banget. Bagus banget nih kita mengajarkan otoritarian. Keren. Udah orang hukum banget saya. Jadi ibaratnya kalau demokrasi berubah menjadi otoritarianisme itu karena ada rumus stabilitas itu dimasukin. Jadi ketika demokratisasi berubah menjadi otoritarianisme itu karena ada rumus stabilitas yang ditancapkan di situ. Berarti kalau tadi faktor akuntabilitas di tiga-tiganya ada ya, oligarki ada, korupsi ada, di stabilitas ini ada. Berarti kita kesampingkan aja dulu akuntabilitasnya itu. Sebenarnya ada dua ya, akuntabilitas dan integritas itu nyatu dia. Dalam akuntabilitas harus ada integritas. Akuntabilitas di sistem, integritas di orang. Iya. Biasanya kalau orang berintegritas maka dia berani akuntabel. Iya. Iya kan? Dia berani ada orang punya integritas tapi sistemnya brengsek, bisa jadi nggak akuntabel. Jadi sistem itu yang membangun sistem akuntabilitas. Oh. Iya, atau biasanya orang kalau berintegritas dia berani untuk transparan. Yes, betul. Iya, jadi karena tadi memang integritasnya memang agak kurang, jadi kayaknya
tidak berani untuk transparan. Artinya kalau kita lihat tadi kita mau menggoyangkan stabilitas yang ada itu, berarti kita harus menghancurkan hegemoni atau dominasi tadi. Jadi hak berekspresi, hak berbicara itu harus menjadi satu syarat kalau mau menghancurkan otoritarianisme. Nggak ada otoritarian itu memberikan hak kebebasan. Jadi lihat aja kalau sebuah negara hak-hak berekspresinya, berpendapatnya itu dimatikan, selesai. Nah alhamdulillah kita sekarang masih punya komika. Dan Pak BW juga. Enggak juga. Aku belajar dari Pak. Tidak lah Pak BW 84 sudah ke fak-fak, saya belum lahir itu Pak. Ya kamu juga ada di Yaumil Mahfuz tuh, kamu sudah direncanakan. Iya betul kita semua sudah direncanakan kalau itu. Tidak, maksud saya artinya kalau Bapak tadi mengartikan hegemoni itu adalah. Lo ngomong gue Bapak jadi gue tua banget gitu loh. Memang Bapak kayaknya seumuran Bapak saya deh Pak. Jangan lebih. Iya. Bapakmu lahir tahun berapa? Aduh, saya tidak tahu lagi. Bahaya. Tapi bapak saya tuh kayaknya sebentar ya. Saya tuh 2010 saya S1 tuh tahun berapa ya? Saya lupa lagi. Sebentar, saya S1 2006. Pos sarjana atau sarjana? 2010. Kayaknya bapak saya pensiun 2010. PNS. Nah, itu umur berapa tuh Pak? Nggak tahu. Karena gue bukan PNS dan gue gak akan mungkin pensiun. Karena gue bukan PNS. 58. Tahun 58 ya? Umurnya 58 pensiun itu. Oh umurnya 58. Jadi ketika 2010 pensiun sudah itu. Jadi 58 ditambah 2014. Tadi selesai 4 rumus matematika tambah itu aja susah. Enggak, 58 tahun 2010. Sekarang kan 14, jadi 58 tambah 14. Itu loh saudara matematika. 68 tambah 4 72. Berarti sekitar 72 tahun lebih tua, bapak saya. lebih tua Babelo. Iya. Tapi gua bukan angkatan Babelo jadi bos. Iya. Nah tapi kembali lagi yang tadi itu Pak. Penasaran dia. Iya. Maksudnya karena Bapak tadi bilang hegemoni itu adalah perasaan kita ketika kita takut berbicara. Kita takut. Jadi dibangun suatu atmosfer of fear itu dibangun. Betul. Suasana ketakutan itu dibangun. Iya betul. Artinya hal-hal kecil yang kita lakukan sekarang inilah itu dalam rangka untuk menghancurkan stabilitas ini dong. Kita pengen keluar dari hegemoni ini kan. Kenapa saya ingin berteman pada teman-teman komika dan sebagian podcast saya mengundang komika? Karena saya ingin belajar dari komika untuk bisa membedakan dengan kalangan politisi. Maksudnya? Jangan pura-pura. Kalau politisi mampu menangkap aspirasi publik, tapi untuk kepentingan dirinya dan benar melanggengkan kekuasaan di sebagian politisi itu. Kalau komika menangkap abstraksi masyarakat di bawah, terus mengemukakannya dalam bahasa satir untuk membangun yang disebut dengan kesadaran. Jadi komika itu sebagiannya calon-calon pemberontak sebenarnya. Jadi teman-teman pemerintahan kalau mau menghabisi Indonesia, habisnya komikanya dulu, baru kemudian selesai. Kayaknya memang kalau bisa dibilang calon pemberontak, kayaknya iya juga. Ada benarnya. Karena memang yang saya tahu Pak, kebanyakan orang-orang yang bergabung jadi pengen belajar stand up comedian apa segala macam, itu biasanya orang-orang yang memang tukang-tukang protes di tempatnya masing-masing. Baik di keluarganya, kalau dia datang dia bawa materi tentang keluarganya atau apa, ya biasanya karena emang dia tukang protes dalam keluarga tapi tidak diterima di dalam keluarga, atau dia bingung, dia pengen cari tempat untuk menyuarakan itu. Lalu kemudian ada yang mahasiswa, ada yang di kantor, ada yang segala macam. Itu biasanya tukang-tukang protes ya emang, tapi tidak ada wadahnya aja. Tapi yang menarik dia protes, dia mengemukakan itu, dia membuat satir dan kemudian dia diberikan reward ya. Oh betul. Sekarang itu mendapat tempat. Betul. Justru para politisi sekarang nggak dapat tempat tuh sebagiannya. Makanya disebut pemilu itu kayak kompetisi pacuan kuda. Kita berjudi. Yes. Tujuan dari pemilunya tidak tercapai, tapi hura-huranya yang tercapai. Tapi kan kalau pacuan kuda memang kita pilih yang tercepat aja Pak. Maksudnya yang kita anggap kayaknya nomor 2 cepat, kayaknya nomor 3 cepat, kayaknya nomor 4 cepat. Pokoknya dari segi, kan kita nggak tahu ya ini. Kecepatannya didoping. Iya, pakai bansos. Oh kalau di kuda katanya dikasih balsam di ininya.
Baju gak ya bansos balsem. Iya betul, didoping. Kalau di pemilu ya didoping dengan bansos mungkin. Tapi serangan fajar. Iya, serangan. Enggak, sekarang udah serangannya juga sampai serangan Lail juga, bukan hanya fajar karena dimulai dari Isya sampai subuh nggak berhenti itu serangan. Jangan kasihan loh kalau cuma fajar doang yang diserang. Serangannya udah mulai Isya. Tapi the bottom up-nya itu dasarnya itu semua adalah isunya kan membaca ya bos ya. Komika kan senang membaca kan. Iya ya. Dengan membaca kuat, terus kemudian menjadikan bahan membaca. Politisi juga membaca situasi, membaca kemungkinan, membaca kesempatan, membaca juga tuh. Tapi kenapa Indonesia di OECD, satu organisasi di dunia ini, rankingnya itu 70 dari 80 dalam hal membaca. Literasi membaca kita tuh sangat kurang membaca. Walaupun dalam bahasamu pasti akan mengatakan alhamdulillah masih ranking 70. OECD-nya yang salah itu. Harusnya OECD itu kasih indikatornya, menurut saya indikatornya adalah membaca situasi. Kalau membaca tulisan doang memang kayaknya kita agak kurang. Tapi kalau membaca situasi kita nomor satu deh kayaknya. Mencari kesempatan dengan membaca situasi itu. Iya. Tapi miris juga ya 70. Miris. Dari 80 kita urutan 70. Iya, urutan 70. Wow. Itu tahun 2022, belum disurvei lagi itu. Tapi 5 tahun sebelumnya kita malah lebih kacau lagi, ini naik 5 tingkat bos. Tadinya angka ininya kan 70, tadi sebelumnya tuh 75. Jadi itu cepet tuh. Oh, kita mulai naik 5 tingkat. Naik 5 tingkat sebenarnya. Orang hanya lihat di stuck di situ. Tapi di sisi yang lain, karena tadi definisi membaca itu diperluas, angka pencurian motor itu makin meningkat. Itu dia baca situasi Pak. Itu tadi yang saya bilang. Orang curi motor pasti baca situasi. Tidak mungkin dia. Bahkan ada CCTV pun ada apa dia bisa dia baca situasi. Ini aman ini. Dan angka korupsi kita stuck bos. 34 terus ya Farid ya. Kemarin 34 juga lagi. Hah? Istiqomah. 34 tuh maksudnya urutan 34 dari. Bukan 34 tuh. Semakin bagus semakin naik 100. Oh. Jadi 34 skor tingginya 100. 0 ke 100 ya. Kalau mau pakai definisi yang lebih operasional, pada saat Pak Jokowi naik sebagai presiden 10 tahun lalu itu angkanya 34. Naik sedikit 36, 37, 38, 40, turun lagi 4. Jadi Pak Jokowi ini termasuk orang yang pandai mengelola modal. Modalnya nggak rugi, segitu-gitu aja gitu. Dari 34. Stabilitas. Stabilitas. Udah 34, oke kita tahan aja di 34. Boleh naik dikit, ntar nanti dening turun lagi ya 34 aja gitu. Stabilitas. Oh, beliau jago. Stabilitas. Termasuk kita tuh 34 ya. Iya. Kecil sekali ya. Iya. Tidak cuman sampai 50. Yang miris itu adalah ketika kita ngomong membaca, agamanya Mas Abdur ini kan sebut Abdur Islam kan. Iya. Pertama al-alaq kan bacalah. Iya. Bacanya menjadi literasinya rendah. Iya. Itu gimana ya? Refleksinya apa nih? Kamu jangan menangis dulu, saya kan belum. Tidak. Saya tuh kadang betul Pak. Jadi kadang tuh saya berpikir kadang kalau lagi motoran, lagi naik KRL apa gitu, ada momen-momen di mana mikir gitu. Saya tuh mikir kenapa dari Abdur tuh mikirnya kalau lagi di KRL. Ya maksudnya saat sendirian. Kalau kita lagi ngobrol ini kan nggak mungkin tiba-tiba saya diam mikir gitu nggak mungkin kan Pak. Maksudnya di saat-saat lagi nggak nanya aja kan kadang di rumah, kadang di waktu-waktu menyendiri itu kadang-kadang berpikir maksudnya dari Al-Quran yang setebal itu ya 6.000-an ayat itu. Kenapa kemudian yang turun harus Iqra itu. Harus al-alaq gitu. Refleksinya dari guru-guru agamanya apa tuh? Sama refleksi sendiri. Refleksi pribadi. Ya kemudian saya berpikir bahwa kan yang kita biasa dengar dan kita pelajari itu ayat yang turun di Gua Hira ketika Rasulullah SAW sedang menyendiri. Kemudian turunlah 5 ayat pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu. Nah, masalahnya adalah yang kita sering lupa adalah ayat itu bukan hanya turun untuk Rasulullah SAW pada saat itu.
Tapi karena beliau adalah nabi akhir zaman, dan ayat itu akan turun untuk kita semua sampai akhir zaman nanti. Berarti kadang saya berpikir bahwa Iqra yang diucapkan malaikat Jibril kemudian diminta Rasulullah SAW mengulang itu sebenarnya bukan hanya untuk Rasulullah SAW sendiri gitu. Karena kalau itu untuk Rasulullah SAW sendiri, mungkin Allah punya cara yang lebih lain, mungkin bisa langsung lewat mimpi atau bagaimana yang penting Rasulullah SAW langsung bisa atau bagaimana. Tapi pada saat itu kan Rasulullah SAW tidak bisa diulang, dipeluk, ulang lagi. Artinya sebegitunya Allah itu minta untuk kita semua, bukan cuma Rasulullah SAW, tapi untuk kita semua untuk membaca gitu. Jadi kadang saya berpikir tuh di kesendirian saya berpikir kayak, kalau orang semulia itu aja dituntun dengan sebegitunya untuk membaca, artinya itu penting sekali untuk saya gitu. Penting sekali untuk generasi ini sampai kiamat nanti gitu. Jadi di situ kadang-kadang saya berpikir untuk kayaknya memang kita harus baca gitu. Dan apapun itu ya Pak ya, maksudnya utamanya Al-Quran, kemudian karena saya selalu percaya bahwa negara ini hancur kalau yang di pos-posnya bukan orang yang ahlinya gitu. Kayak misalkan orang yang ngurusin pemilu tapi bukan orang yang ahli di bidang pemilu, hancur pemilunya. Ahli apa dia? Ya saya tidak tahu ahli apa. Yang kemarin tuh kan ada ketua KPU tuh ahli apa? Saya tidak tahu ahli apa itu Pak. Bapak jangan mancing saya deh Pak. Enggak, dia menyebut dirinya ahli maksiat loh. Dia menyebut dirinya ada di media. Oh iya. Jadi betul. Oh saya tidak tahu. Saya ya nauzubillah min dzalik. Maksudnya kita semua bermaksiat ya, tapi jangan sampai kita bilang kita ahli maksiat, jangan lah, maksudnya bukan kita, dia. Iya, maksudnya mudah-mudahan beliau jangan bilang begitulah. Harusnya jangan gitu. Harus berusaha menjadi yang terbaik. Tapi menurut saya begitu Pak. Misalnya kayak motor, yang ngerjain motor itu bukan ahli mesinnya, ya hancur motor itu. Jadi menurut saya setiap pos di negara ini kalau mau bagus ya harus orang yang ahlinya yang ada di situ. Jadi refleksi membaca, literasinya di angka 70 dari 80. Padahal itu diwajibkan membaca. Iya. Nah, itulah yang kemudian refleksi yang ke saya adalah saya mendalami orang atau ya orang yang ahli di situ dari buku-buku atau bacaan-bacaan yang saya tahu itu dia rekomendasikan atau dia tulis gitu. Makanya ketika saya tuh suka mendalami pemikiran orang dari bukunya Pak, ketimbang ngikutin sosmednya. Karena kalau sosmed itu kadang beliau kalau nulis misalkan ya paling cuman ya thread juga paling cuman sedikit. Tapi kalau beliau nulis buku atau beliau mengeluarkan buku atau apa gitu, saya suka tuh mengikuti karena mendalami pemikirannya lebih enak. Dan menurut saya itu cara terbaik saya untuk saya memahami misalkan kayak misalkan politik atau misalkan sosial, misalkan ekonomi. Saya bertanya atau mempelajari dari ahlinya gitu, bukan dari orang-orang yang lain. Mengikuti kasusnya Peggy nggak? Peggy Peron. Saya tidak terlalu ngikut sih Pak. Afif Maulana? Yang di Padang ya, Sumatera Barat. Lihat cuplikannya doang Pak. Ini awal apa namanya? Ini pertama apa? Persepsi pertama atau ininya apa yang ditangkap? Persepsi saya pertama Pak, maksudnya persepsi saya pertama pembohong. Pembohongnya banyak sekali orang-orang itu. Maksud saya tuh begini Pak, saya tuh kadang kesal sekali itu. Siapa yang pembohong? Ya itulah orang-orang itu. Siapa kan dia dalam persidangan ada banyak orang. Terus siapa? Kalau nggak mau sebut semuanya pembohong. Pak Eman hakimnya pembohong. Tidak, maksud saya. Jadi siapa pembohong? Maksud saya oknum. Oknum aparat ini menurut saya sih pembohong sih. Maksud saya kita saja misalkan kayak saya ambil HP-nya Pak Bambang nih. Tapi saya itu harus bikin serapi mungkin sehingga Pak Bambang tidak curiga. Tapi kalau Pak Bambang sudah curiga mau tidak mau, ya mau gimana lagi, alibi saya hilang gitu. Nah maksud saya itu punya alibi yang jelek. Segala sesuatu itu memberatkan saya. Tapi saya itu masih bersikukuh kayak, Pak Bambang gampang saya tipu Enggak Pak Bambang, bukan saya yang ambil. Enggak bisa kayak gitu. Maksud saya kenapa dia menganggap kita semua yang melihat ini itu kayak
kayak tidak bisa membaca itu, kayak bodoh banget gitu. Dalam satu diskusi orang menyebutnya DNA Sambo masih bekerja dan berkeliaran ternyata. Nah, menurut Bapak kenapa? Maksudnya begini Pak. Yang tadi pertanyaan saya, maksudnya itu kan secara mata gamblang ini kita bisa lihat bahwa ini udah kelihatan ini salah ini. Itu makanya disebutnya DNA Sambo masih bekerja dan berkeliaran. Setuju nggak? Jadi betul-betul kayak mengakui saja itu sudah susah ya. Iya, DNA Sambo. Dia propam, tapi kemudian yang harusnya polisinya polisi, tapi kemudian dia melakukan tindakan kejahatan. Sekarang udah disebut kejahatan, dulu dugaan kejahatan dan sudah dihukum dia. Itu masih bekerja, menyelinap, berserakan, dan labirin kita seolah-olah diserbu. Iya. Sementara kau masih enak-enakan berkomika gitu. Iya. Dan bahkan ketika maksudnya saya sempat lihat video. Gue cuma nanya. Tidak, betul Pak. Saya tuh kadang-kadang kesal aja gitu, maksudnya kenapa cara berpikirnya begitu gitu. Kayak saya nonton video yang kakak yang LBH kemudian dengan bapak salah satu polisinya itu. Kemudian bapak polisinya itu bilang, ya LBH-nya sih sebenarnya kan kalau yang di Sumatera Barat. Iya, kalau kayak gini malah lapor kami, malah kenapa diviralin? Maksudnya kenapa ini? Maksud saya, Pak, udah nggak usah mikir masalah trial by pers LBH malah ditunjukin. Iya, maksudnya sudah ini kan sudah terjadi nih, sudah tidak usah bahas itu. Sekarang ada kejahatannya nih, Bapak usut aja itu. Tidak usah masalah ini sudah viral, udah nggak usah gitu. Kenapa dia berpikirnya masih di cara LBH-nya gitu? Menurut saya sudah tidak di situ permasalahannya. Jadi bukan apa peristiwanya, tapi siapa yang memviralkan. Betul. Kenapa dia cara berpikirnya itu adalah kenapa ini harus begini, ini harus begini? Bukan, itu kan masalah utamanya aja Bapak selesaikan, selesai ini semua gitu. Ada statementnya dari seseorang yang banyak dikagumi orang lain, Gunawan Muhammad. Iya. Soal kekerasan itu. Ini yang disebut dengan DNA Sambo, toleransi, permisivisme, dan anjuran kekerasan. Apa? Toleransi, permisivisme, dan anjuran kekuasaan. Gunawan Muhammad kutipannya ini, banyak yang tahu di kamar-kamar tahanan polisi penyiksaan dan pemerasan tak jarang dilakukan dan hampir selamanya dibiarkan. Pelan-pelan brutalitas itu menjadi kebudayaan. Oh, beliau pernah menuliskan itu ya? Dia menyatakan itu. Artinya memang itu terjadi menurut beliau ya. Itu terjadi dan pelan-pelan kemudian itu menjadi kebudayaan. Tapi lupakan itulah. Sekarang kontras aja, kontras gimana kontras? Kenapa tiba-tiba sih Pak? Kenapa tiba-tiba? Aduh, saya sampai berkeringat Pak bicara dengan Pak Bambang ya. Aduh, pulang saya aman gak ya? Emang biasa tidak aman? Aman. Kita semua dijaga sama Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Jadi insya Allah aman. Kontras itu konten transportasi Pak. Jadi saya tuh kemana-mana suka dengan transportasi umum. Kemudian saya bikin kontennya. Kemudian selesai dari konten itu, pokoknya kontennya itu sudah. Kemudian sekarang saya bikin special show-nya membicarakan tentang transportasi publik. Karena saya melihat bahwa menurut saya ukuran ini pribadi saya mengatakan bahwa ukuran keberhasilan pendidikan di sebuah negara itu tercermin dari pengguna jalannya. Oh gitu. Menurut saya kalau di jalanan itu orang tertib, di tempat-tempat publik transportasi segala macam itu orang tertib, berarti pendidikannya berhasil itu. Oh berhasil. Ya itulah kenapa kemudian orang biasa lihat kayak Singapura tuh rapi, orang di Jepang juga rapi, apa segala rapi. Ya mungkin karena pendidikannya berhasil gitu. Nah di kita itu pendidikannya belum berhasil, kemudian di jalanannya luar biasa kayak gitu. Akhirnya semua orang tuh ya tangga yang harusnya naik dipakai jadi turun. Naik eskalatornya bagaimana, kemudian di KRL-nya seperti apa, di transport. Maksudnya memang kita lebih baik lah daripada mungkin yang negara-negara lain yang misal kayak Bangladesh, India atau apa gitu. Tapi maksud saya harusnya kita bisa lebih baik dari ini gitu dan segala macam. Ukurnya beda bos. Apa tuh Pak? Transportasi yang baik itu menandakan, mencirikan pemerintahannya yang baik. Nah bisa lari ke sana juga sih. Iya, bisa, memang bisa bos. Kalau kemudian dalam transportasi orang gara-gara membuat jalan tol, perekonomian di suatu tempat yang tadi maju terus jadi mati, ini nggak benar transportasi ini. Ya.
Kalau kemudian dia harus membayar jauh lebih banyak, padahal menyebabkan ongkos ekonomi menjadi tinggi, ini nggak benar pasti. Kenapa dibikin banyak jalan tol bukan highway? Jadi transportasi juga bisa mencirikan seberapa hebat pemerintahan. Betul. Melakukan pembangunan. Lalu bagaimana pemerintah atau ya orang yang mengambil kebijakan itu melihat bagaimana, karena transportasi itu harusnya menjadi haknya kita semua. Tidak hanya orang Jakarta Pusat, tidak hanya orang dekat stasiun gede gitu, tapi orang yang di pelosok-pelosok, di Citayam, maksudnya sampai di Flores sana apa segala, semua itu punya hak untuk dapat transportasi publik yang nyaman, yang gampang, yang ini, dan itu harus dipikirkan sih dari sekarang, harus didorong. Maksud saya kadang tuh orang belum berpikiran, maksudnya di tempat-tempat lain belum kepikiran sepenting itu karena belum macet aja. Suatu hari ketika kotanya sudah macet seperti Jakarta ini, seperti Depok, seperti Bekasi, seperti Tangerang, mungkin baru mulai sadar kayak ternyata butuh ya kita ya transportasi umum. Kayaknya keren deh ini kalau ada jalur ke sini biar lebih lancar. Jakarta dengan aglomerasi ada 10 kabupaten kota masuk ke sini, kira-kira transportasi seperti apa yang mau dikembangin? Aglomerasi itu yang kita gabung-gabung itu ya Pak ya. Cianjur masuk, Bekasi, Depok, Bogor, Tangerang. Nah, saya itu tidak tahu dia tuh masuknya itu, saya belum tahu, tapi secara administratifnya itu satu gubernur atau masih beda-beda nih? Ini gubernur, teman, kemudian ada aglomerasi itu, mereka bisa pembangunannya bisa terkoneksi gitu. Dan itu nanti yang di bawah kekuasaan dari wakil presiden. Oh. Maksudmu apa karena wakil presiden? Tidak, maksud saya ternyata wakil presiden, masa satu wakil presiden untuk Indonesia ngurusnya itu doang. Ya karena itu yang diberi tugas, yang lainnya cuman sampirannya presiden aja kan. Oh gitu. Oh kamu agak melecehkan sih kayaknya. Tidak melecehkan loh Pak. Iya kok ketawa-ketawanya gak enak gitu maksud loh. Saya merasa gitu loh. Tidak loh, jangan loh Pak. Tidak, maksud saya, oh ternyata itu tugasnya. Maksudnya saya pikir tugasnya Sabang sampai Merauke juga. Sobat, kalau kamu disuruh milih, cepet ya jawabannya. Bobi, Kaisang atau Gibran, kamu pilih yang mana? Aduh tidak ada Pak. Tidak ada saya. Kamu suruh milih. Mending saya deh kalau tiga itu. Mending saya deh. Cuman saya gak punya akses aja gitu. Tapi maksud saya itu begini Pak. Si aglomerasi istilahnya ya. Aglomerasi itu. Kalau dia ketemu dengan, maksudnya ketemu komitmen yang bagus sih. Masalahnya yang sering saya lihat, kalau dia tidak satu kota, saya itu masih berharap si aglomerasi itu dijadikan satu provinsi aja. Oh. Jadi gubernur DKI misalkan, yaitu Depok itu ambil, Bekasi ambil, Tangerang ambil, Cianjur kalau perlu, maksudnya yang si itu. Ini kamu lagi memberi inspirasi pada Pak Jokowi atau Pak Prabowo ya? Tidak, maksud saya karena saya kalau kebenaran kejadian diambil gimana? Gak apa-apa ya? Ya kita lihat lah. tapi saya itu melihatnya karena saya sebagai warga Depok nih Pak, saya itu merasa apa yang dibangun di Jakarta, kenapa kok tidak diterusin ke Depok sih? Ada kan? LRT sampai Depok juga tuh, sampai di Cibubur. Iya, tapi Depok Cibubur. Ya, Depok Cibubur. Saya Depok Sawangan. Agak susah. Oh, yang agak di pojok Depok sih ya soalnya. Iya. Pusatnya kan Margonda kan? Iya, terus kayak busway itu dia nyampe Margonda doang. Kenapa? Kalau seandainya Gubernur Jabar itu mau gitu, ya dia kerjasama dengan Gubernur DKI, suruhlah itu teruslah sampai Sawangan gitu, kayak apa kayak gitu. Pasti tidak itu menurut saya hasil komunikasi doang sih ini sebenarnya kayak gitu-gitu. Kalau disuruh memilih Jokowi dan Prabowo, kamu pilih yang mana? Berat sih. Tapi dulu 2000 berapa? 14 ya? Jokowi Prabowo 2014 saya pilih Prabowo sih. Sekarang kelihatan kamu sebenarnya fans sama Prabowo kan, cuman agak malu-malu aja. Saya ngefans. Aduh. Pada waktu itu tidak ada pilihan Pak. Ya, 2014 itu tidak ada pilihan. Cuman dua itu. Ya. Lalu kemudian lari ke 2019 kita tuh kemarin pemilu tahun berapa ya? 2024 ya. Dia mulai disorientasi.
2014, 2019 pun sama, tidak ada pilihan, pilihannya cuma dua itu. Baik. Dan saya melihat satu periodenya Pak Jokowi pada waktu itu kayaknya enggak deh. Enggak ada. Oh gitu. Nah, saya tidak tahu tapi Pak Prabowo bagus apa enggak, tapi ya pilihan cuma dua itu, ya udah. Nah, di 2024 ada angin segar. Ada pilihan yang tidak harus dua itu. Nah, itu yang membuat saya oke gitu. Karena banyak orang yang bilang, "Alah, Abdur kok ngomong-ngomong begitu-begitu kan kau dulu pilih Prabowo juga." Ya karena memang tidak ada pilihan lagi, mau gimana dong? 2014 pilih Pak Jokowi. Tidak. 2019 pilih Pak Tidak, Prabowo. dua kali Pak. 2014 Pak Prabowo, 2019 Pak Prabowo. Di 2024 saya melihat ada sosok lain lah selain dua ini. Nah, yang kemudian saya pilih, saya dukung. Tapi kan tidak ini juga. Saya pilih kuda yang kurang cepat ternyata. Oh, gitu. Kan mau bilang pemilu pacuan kuda kan. Kayaknya harusnya saya kasih balsam Pak Anies itu tuh ya. Saya kasih aja. Pak Anies ini balsam. Gitu aja. Biar cepat larinya. Inilah cara kita menjaga kewarasan, tapi kita orang Depok sama-sama. Jadi Depokers. Oh ya, Depok. Betul, Inilah Pak. cara orang Depok menjaga Cara kewarasan. orang Depok. Terima kasih. So, sampai jumpa kah? Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.